Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nas firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan. Demikian firman Tuhan. Salam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kasih Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Sekalipun manusia tersebut selalu melakukan hal-hal yang jahat, selalu melakukan dosa di tengah-tengah dunia ini, tetapi Tuhan masih merindukan dan masih menginginkan setiap umat manusia kembali kepadanya dan meninggalkan setiap dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh umat manusia. Dari sini dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh Tuhan itu maha kasih kepada umatnya. Dia pengasih dan penyayang, dan Dia tidak membiarkan umatnya larut dan tetap berdiam di dalam keberdosaannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas firman Tuhan kita hari ini kita dapat melihat bagaimana teguran yang disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Nabi Yesaya, yang mengingatkan umat Israel, yang mengingatkan bangsa yang Dia pilih tersebut, supaya meninggalkan setiap kejahatan dan meninggalkan setiap dosa yang selama ini mereka lakukan. Yang dimana Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, tidak ada lagi hal yang baik yang mereka lakukan. Mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di baliknya mereka juga melakukan hal-hal yang jahat. Mereka melakukan kejahatan di tengah-tengah kehidupan mereka, melakukan dosa, dan melakukan ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada mereka, tidak layak mereka datang ke hadapan Tuhan. Tidak layak lagi bangsa tersebut datang kepada Tuhan oleh karena dosa-dosa mereka, oleh karena kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu Tuhan menyampaikan dan menegur umat tersebut. Melalui Yesaya dikatakan bahwa basuhlah dan bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Di sini dikatakan kata basuhlah, bersihkanlah. Suatu pertanda bahwa bangsa tersebut sudah sangat kotor. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ajakan ini disampaikan kepada bangsa tersebut supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan dosa-dosa mereka, dan supaya mereka kembali melakukan keadilan di tengah-tengah bangsa tersebut. Dan ketika mereka sudah mengaku atas dosa mereka dan sudah membersihkan diri mereka dan melakukan keadilan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan mereka, maka dapat kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan mereka peroleh? Mereka akan
beroleh pengampunan yang daripada Allah. Hanya daripada Tuhanlah kita beroleh pengampunan. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi keselamatan dapat kita peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu semua bukan karena kuat kuasa kita, tapi itu semua karena inisiatif yang daripada Tuhan. Oleh karena itu dia mengatakan, Tuhan berfirman kepada kita, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan yang diperoleh oleh setiap umat, pengampunan yang kita peroleh yang daripada Tuhan. Dikatakan merah membuktikan dosa-dosa umat manusia, tetapi yang merah itu, segala dosa itu dapat menjadi putih, dapat menjadi bersih oleh karena kasih Tuhan. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Yesaya kembali menekankan kepada umat tersebut. Kiranya lah pertobatan tersebut itu bukan hanya sebatas kata-kata. Bukan hanya sekedar membersihkan luarnya saja, tetapi ikut ke dalam hati, lubuk hati yang paling dalam dibersihkan. Karena apa? Dikatakan bahwa setelah mereka membersihkan diri, Tuhan akan memberikan pengampunan. Dan di dalam pengampunan tersebut, jangan lagi manusia tersebut jatuh ke dalam dosa tersebut. Tetapi dikatakan, turutlah dan maulah mendengar. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Luar biasa Bapak Ibu. Berarti ini menyatakan suatu berkat yang akan diperoleh oleh setiap orang, oleh setiap umat yang mau mendengar dan mau menurut akan perintah Tuhan. Berarti Bapak Ibu di sini dapat kita lihat, bukan hanya mengucapkan aku bertobat, tetapi harus ada tindakan dari ucapan pertobatan tersebut. Ya kan? Harus ada tindakannya. Tunjukkan tindakannya itu dengan mau dan menurut akan firman Tuhan. Dan hal itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi setiap orang yang tidak mau melakukannya, setiap orang yang melawan dan yang memberontak, maka apa yang akan dia dapatkan? Maka kamu akan dimakan oleh pedang, sungguh Tuhan mengucapkannya. Berarti kematian Bapak Ibu. Setiap orang yang melawan dan setiap orang yang memberontak, maka kematianlah yang akan dia peroleh. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan kita pada saat ini? Yang pertama kita diajak untuk kita bertobat, untuk kita membasuh diri kita, membersihkan diri kita dari setiap perlakuan ataupun perbuatan jahat yang selama ini. Jika engkau merasakan bahwa selama ini aku telah berdosa, selama ini aku sudah banyak melakukan hal yang jahat, ini saatnya Bapak Ibu. Yesus memanggil kita, Tuhan memanggil kita untuk meninggalkan semuanya itu. Tinggalkan hal-hal yang jahat itu dan mari melangkah bersama dengan Tuhan. Berhentilah berbuat jahat, ya. Mari kita berhenti berbuat jahat dan mari kita lakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah sebagai pertanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang kedua, mari kita belajar untuk melakukan keadilan. Dikatakan di sini, melakukan keadilan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks Yahudi, jikalau dikatakan anak yatim ataupun janda-janda, ini adalah orang yang paling susah dan paling miskin di tengah-tengah kehidupan orang Yahudi. Sehingga mereka perlu dikasihani, mereka perlu diberikan berkat. Tetapi apa yang terjadi? Sering kita lihat
anak yatim maupun janda-janda tersebut semakin ditindas. Tetapi di sini kita diajak untuk melakukan keadilan tersebut, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang demikian, untuk menjadi berkat bagi anak yatim maupun bagi janda-janda yang membutuhkan pertolongan. Jangan lagi kita menyusahkan mereka. Jangan lagi kita semakin menindas mereka, tetapi berikan keadilan kepada mereka. Jangan karena mereka anak yatim ataupun mereka sebagai janda, kita memandang sebelah mata, tidak. Tetapi kita harus tetap memberikan suatu keadilan itu kepada mereka. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, di sini dapat kita lihat pengampunan itu. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa tersebut. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa. Semua manusia berdosa. Tetapi, jikalau kita datang kepada Tuhan, apa yang akan Dia berikan? Jikalau kita berperkara kepada Tuhan, apa yang akan Dia berikan? Dia katakan bahwa Dia akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang datang berperkara kepadanya. Jadi Bapak Ibu, jikalau engkau mengaku bahwa aku adalah orang berdosa, datanglah kepada Tuhan. Maka Dia akan menyucikanmu, Dia akan membersihkanmu, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Semua kita adalah orang berdosa. Mari kita beramai-ramai, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama melangkah kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang akan menyucikan kita. Tuhan yang akan mengampuni setiap dosa-dosa kita, sehingga kita layak disebut anak-anaknya. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang keempat, setiap orang yang datang kepada Tuhan tersebut, yang mau mendengarkan firman Tuhan, akan beroleh berkat. Siapa yang mau dapat berkat? Semua kita pasti menginginkan berkat. Jikalau kamu menginginkan berkat di dalam hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Lakukan apa yang Dia perintahkan. Turutlah kepada perintahnya. Menurut dan mau mendengar firman Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus melawan dan memberontak akan perintah Tuhan tersebut, maka kutuklah yang akan kamu dapatkan. Kamu tidak akan beroleh berkat. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, suatu teguran yang daripada Tuhan melalui hamba-Nya Yesaya hari ini disampaikan kepada kita, supaya kita meninggalkan segala dosa kita, meninggalkan segala kejahatan kita, dan mari kita kembali ke jalan Tuhan, dan mari kita melakukan hal yang baik di dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan yang akan membersihkan, Tuhan yang akan menyucikan kita dari keberdosaan kita. Lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita bertobat dan melakukan firman Tuhan, maka kita akan beroleh berkat yang berlimpah di dalam dunia ini dan di dalam kehidupan kita, dan kita akan beroleh kehidupan yang kekal yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya di dalam namanya. Karena melalui Dialah kita disucikan, melalui darah Tuhan Yesus Kristuslah yang telah mati di kayu salib. Itulah yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat pengampunan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyadari setiap dosa kesalahan yang kami lakukan. Dan hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kami, supaya kami meninggalkan setiap dosa kami tersebut, meninggalkan setiap kejahatan yang kami lakukan tersebut, supaya kami berjalan dan mau melakukan dan seturut dengan firman-Mu lah kami
hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.